Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN negara di ASEAN pada tahun 2009 sampai tahun 2018. Sebagai suatu rumah tangga, seperti halnya rumah tangga keluarga, pemerintah atau rumah tangga negara sama-sama membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, harus ada dana untuk membiayai atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan yang dikumpulkan oleh suatu negara adalah dana yang akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh suatu negara tersebut, sehingga tujuan utama dari negara tercapai dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, bila kita simak secara seksama, bukanlah sekedar instrumen untuk mencapai stabilisasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya, yakni yang pertama sebagai mobilitas dana investasi yang merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah berupa pembangunan. Kemudian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Kemudian, dalam konteks yang lebih spesifik, anggaran suatu negara secara sederhana biasa kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yakni yang pertama, sisi penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran atau pemakaian. Kemudian, sisi yang kedua yaitu penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara kedua sisi tersebut. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan upah atau gaji. Demikian pula, sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu struktural yang berperan sebagai tulang punggung dalam penopang kehidupan negara, baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu negara untuk mencapai sebuah kemajuan. Kemudian, pengertian dari APBN ini sendiri yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Yang pertama, ada fungsi otoritas. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara tersebut untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Kemudian yang keempat ada fungsi alokasi, yang mana berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kelima ada fungsi distribusi, yang artinya bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam ada fungsi stabilisasi, yang memiliki arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian yang selanjutnya ada komponen APBN. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan. Kemudian yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya ada komponen belanja negara. Belanja negara sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama belanja pemerintah pusat yang meliputi belanja kementerian dan lembaga, dan belanja non-kementerian dan lembaga yang diantaranya yaitu pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Kemudian selanjutnya yang masuk dalam belanja negara juga transfer ke daerah dan dana desa yang meliputi transfer ke daerah yaitu dana bagi hasil dan kemudian dana alokasi umum. Kemudian juga transfer ke daerah dana desa. Kemudian komponen APBN yang ketiga yaitu keseimbangan primer, dan yang keempat surplus atau defisit anggaran, dan yang kelima yaitu pembiayaan anggaran. Kemudian ini adalah data yang sudah kita pilih dari data makroekonomi negara ASEAN yang sudah ada, dan ini beberapa data yang masuk dalam APBN. Yang pertama ada pajak atas barang dan jasa. Dalam data ini, dari penerimaan pajak atas barang dan jasa negara ASEAN, semua negara yang menerima pajak atas barang dan jasa dari tahun 2009 sampai 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan.
Negara yang menerima pajak atas barang dan jasa paling tinggi pada tahun 2009 hingga 2018 yaitu negara Kamboja yang pada tahun terakhir 2018 sebesar 14,76%. Pajak atas barang dan jasa ini sendiri masuk dalam penerimaan negara yang masuk dalam penerimaan pajak. Pajak atas barang dan jasa ini sendiri pada komoditas pajak atas barang dan jasa ini sebagai pendapatan suatu negara. Pemerintah menerapkan hal ini karena masuk dalam komponen penerimaan perpajakan dan sebagai fungsi perencanaan yang mana pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Kemudian yang kedua ada data impor barang dan jasa. Dari hasil impor barang dan jasa negara di ASEAN, semua negara yang melakukan impor barang dan jasa pada tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari tahun terakhir 2018, negara yang melakukan impor barang dan jasa paling tinggi yaitu negara Singapura sebesar 149,82%. Dan negara terendah yaitu negara Indonesia sebesar 22,06%. Pada komoditas impor barang dan jasa, sebagai pengeluaran belanja suatu negara, pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan di negara sendiri, baik itu memenuhi barang dan jasa yang belum tercukupi maupun yang tidak tersedia. Kemudian komoditas yang selanjutnya yaitu ekspor barang dan jasa. Dari hasil ekspor barang dan jasa di negara ASEAN, semua negara yang melakukan ekspor barang dan jasa dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari tahun terakhir 2018, negara yang melakukan ekspor barang dan jasa paling tinggi yaitu negara Singapura sebesar 176,38%. Dan terendah yaitu negara Indonesia sebesar 20,97%. Pada komoditas ekspor barang dan jasa ini, sebagai pendapatan suatu negara, pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi perencanaan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara dan fungsi stabilisasi untuk mengekspor barang ataupun jasa yang berlebihan di suatu negara sehingga tidak mengalami overproduksi. Komoditas yang selanjutnya yaitu pembayaran pajak. Dari hasil pembayaran pajak di negara ASEAN, beberapa negara yang melakukan pembayaran pajak dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Dan beberapa negara lain diantaranya stabil. Jika dilihat dari tahun terakhir 2018, negara yang melakukan pembayaran pajak paling tinggi yaitu negara Indonesia sebesar 42 dan terendah yaitu negara Singapura dan Brunei Darussalam yang masing-masing sebesar 5. Pembayaran pajak ini sendiri masuk dalam penerimaan negara yang masuk dalam penerimaan pajak. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pungutan pajak sebagai fungsi perencanaan karena pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai keseluruhan pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Kemudian, komoditas yang selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.
Dari hasil pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di negara ASEAN, beberapa negara yang melakukan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari tahun terakhir 2018, negara yang melakukan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan paling tinggi yaitu negara Malaysia sebesar 19,74% dan terendah negara Timur Leste sebesar 7,29%. Dalam pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ini masuk dalam pembiayaan maupun belanja negara dalam upaya fungsi perencanaan yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam pendidikan di suatu negara. Pada komoditas pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai fungsi perencanaan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi karena pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk merencanakan proses pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga bisa mengurangi pengangguran di masa yang akan datang. Komoditas yang selanjutnya yaitu pajak pada perdagangan internasional. Dari hasil pajak pada perdagangan internasional di negara ASEAN, beberapa negara yang melakukan pajak pada perdagangan internasional dari tahun 2009 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat di tahun terakhir 2018, negara yang melakukan pajak pada perdagangan internasional paling tinggi yaitu negara Filipina sebesar 20,92% dan terendah negara Malaysia sebesar 1,98%. Pajak pada perdagangan internasional, pajak ini sendiri masuk dalam penerimaan negara yang masuk dalam penerimaan pajak. Pada komoditas perdagangan internasional, sebagai pendapatan suatu negara, pemerintah menerapkan hal ini karena masuk dalam komponen penerimaan perpajakan dan sebagai fungsi perencanaan yang mana pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Komoditas yang selanjutnya yaitu pajak lainnya. Dari hasil pajak lainnya di negara di ASEAN, beberapa negara yang melakukan pajak pada pajak lainnya pada tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat di tahun terakhir 2018, negara yang melakukan pajak lainnya paling tinggi yaitu negara Singapura sebesar 17,18% dan negara Malaysia yang paling rendah sebesar 2,12%. Pada komoditas pajak lainnya ini sebagai pendapatan suatu negara, pemerintah menerapkan hal ini karena masuk dalam komponen penerimaan perpajakan dan sebagai fungsi perencanaan yang mana pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Selanjutnya yaitu komponen ekspor biji dan logam. Dari hasil ekspor biji dan logam negara ASEAN, beberapa negara yang melakukan ekspor biji dan logam dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari tahun terakhir 2018, negara yang melakukan ekspor biji dan logam paling tinggi yaitu negara Myanmar sebesar 5,52% dan terendah negara Thailand sebesar 1,61%. Ekspor biji dan logam ini sendiri masuk dalam penerimaan suatu negara. Pada komoditas ekspor biji dan logam ini sebagai pendapatan suatu negara, pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi perencanaan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara dan fungsi stabilisasi untuk mengekspor barang ataupun jasa yang berlebihan di suatu negara sehingga tidak mengalami overproduksi.
Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam komoditas yang sudah terpilih oleh penulis, komoditasnya secara pendapatan dan pengeluaran belanja negara lebih sebagai fungsi perencanaan karena memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan, sehingga bisa melakukan perencanaan yang lebih matang untuk generasi yang akan datang dan bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.